Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mengenal tokoh wayang. Kali ini kita akan mengenal tokoh wayang yaitu Prabu Salya. Ini wayangnya ini punya saya. Gini ya, wayangnya punya saya nih. Prabu Salya, wajahnya merah. Ini Prabu Salya adalah salah satu tokoh sentral dalam pewayangan Jawa, terutama dalam kisah Mahabharata. Ia dikenal sebagai sosok yang kompleks dan memiliki peran penting dalam epos Mahabharata. Dan beliau berperan juga dalam kisah perang Baratayuda. Itu menjadi kusir dari Narpati Basukarna. Prabu Salya adalah raja dari kerajaan Mandoroko. Nama masa kecilnya atau masa mudanya adalah Raden Narasoma. Ia merupakan putra dari Prabu Mandropati. Salya memiliki seorang adik perempuan bernama Dewi Madrim, yang kemudian menjadi istri kedua dari Prabu Pandu Dewanata atau ayahnya atau ibunya Nakula Sadewa. Ibu Dewi Madrim adalah ibunya Nakula Sadewa, diperistri Prabu Pandu Dewanata, ayah para Pandawa. Hal ini menjadikan Salya sebagai paman dari Nakula dan Sadewa. Prabu Salya menikah dengan Dewi Pujawati atau Dewi Setyowati, putri dari Begawan Bagaspati. Pernikahan ini memiliki kisah yang unik, di mana Salya awalnya merasa jijik dengan mertuanya yang berwujud raksasa, namun kemudian mewarisi kesaktian dari sang Begawan. Dari pernikahannya ia memiliki beberapa anak, di antaranya Erowati, istri dari Prabu Baladewa, kakak dari Prabu Kresna; Surtikanti, istri dari Adipati Karna; Banowati, istri dari Prabu Duryodana. Karakter dan kesaktian. Prabu Salya digambarkan sebagai ksatria yang sakti dan mahir dalam perang, terutama dalam memanah dan mengemudikan kereta. Namun, karakternya juga dikenal memiliki sifat angkuh, sombong, dan pelin-pelan. Ia seringkali menempatkan harga diri di atas segalanya. Salah satu kesaktian terkuat yang dimilikinya adalah Ajian Condro Birowo. Ajian ini didapatkannya dari Begawan Bagaspati dan memungkinkan pemiliknya memunculkan raksasa buas yang akan terus berlipat ganda jumlahnya. Setiap kali diserang, ajian ini sangat sulit untuk dikalahkan, bahkan oleh para ksatria terhebat sekalipun. Peran Prabu Salya dalam perang Baratayuda sangat dilematis. Awalnya, ia ingin berpihak pada Pandawa, karena ia adalah paman dari Nakula dan Sadewa. Namun, dalam perjalanan menuju medan perang, ia dijebak oleh tipu muslihat Duryodana. Pasukan Kurawa menyambutnya dengan jamuan dan pelayanan yang luar biasa mewah, sehingga Salya mengira semua itu adalah sambutan dari pihak Pandawa. Karena merasa berhutang budi dan terlanjur berjanji, Salya terpaksa bergabung dengan pihak Kurawa, meskipun hatinya tetap berpihak kepada para Pandawa. Di pihak Kurawa, Prabu Salya diangkat menjadi kusir kereta perang Adipati Karna. Namun di dalam hati ia memiliki niat untuk membantu Pandawa. Ketika karena hendak melepaskan panah pusakanya ke Arjuna, Salya sengaja memprovokasi karena dengan perkataan yang menjatuhkan mental, sehingga karena kehilangan konsentrasinya dan panahnya pun melesat. Setelah gugurnya Karna, Prabu Salya diangkat menjadi panglima tertinggi Kurawa. Namun Ajian Candra Birawa yang dimilikinya membuat pasukan Pandawa kewalahan. Prabu Kresna akhirnya mengungkapkan bahwa satu-satunya cara mengalahkan Salya adalah dengan menyerangnya menggunakan kesabaran dan kebersihan hati, seperti yang dimiliki oleh Begawan Bagaspati. Orang yang memiliki kriteria tersebut adalah Prabu Yudhistira. Akhirnya Prabu Salya pun gugur di tangan Prabu Yudhistira. Dalam versi pewayangan Jawa, Yudhistira mengalahkan Salya menggunakan pusaka
Jamus Kalimosodo, yang bukan merupakan senjata fisik melainkan simbol dari kebijaksanaan, kesucian, dan kekuatan batin. Kematian Prabu Salya melambangkan kemenangan, kebaikan atas keraguan-raguan dan kesombongan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.